Hello everyone. Good morning my dear students. How are you all today? Salam Imaguri. I hope all of you are in a good condition. Harap semuanya dalam keadaan sehat. So you can join our English lesson from the beginning until the end. Jadi harap semuanya sehat, kondisinya baik, supaya bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris kita dari awal ini nanti sampai selesai. Ya. So, today we are going to discuss about our new topic. Today we are going to the next topic, next unit. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang baru ya, bukan dari materi yang di unit sebelumnya lagi, tapi materi di unit yang baru, yaitu unit 2. So, what are we going to discuss in this unit? Apa sih yang mau kita bahas di unit 2 ini? Nah, kita bisa lihat dulu pertanyaan ini ya, yang ada di sini. What are you going to be? What are you going to be? Nah, ada di sini pertanyaan, what are you going to be? Kira-kira ada nggak yang paham maksud dari pertanyaan ini? Di antara anak-anak semuanya? Oke, nah jadi, what are you going to be? Ini adalah topik utama yang akan kita bahas di unit 2. Nah, ini artinya adalah apa cita-citamu? Akan jadi apakah kamu nanti kelak? Ya, akan jadi apakah kamu nanti? Akan jadi apakah kamu kelak? Berarti menanyakan cita-cita. Nah, cita-cita inilah yang akan kita bahas berhubungan dengan yang akan kita bahas di subtopiknya. Nah, di unit 2 kita punya 2 subtopik ya. Tadi topik utamanya what are you going to be? Nah, kemudian untuk subtopiknya kita bagi 2. Yang pertama itu adalah profession or occupation. Lalu yang kedua adalah short description text. Jadi di sini kita akan bahas 2 materi ya. Dari tadi kan topiknya itu what are you going to be? Sekarang subtopiknya materinya ada 2, yaitu profession and occupation lalu short description text. Nah, di yang pertama ini kita tentunya akan membahas mengenai profession and occupation. Nah, kira-kira profession and occupation. What are we going to discuss about this? Kira-kira mau membahas apa sih mengenai profesi dan pekerjaan ini? Bukankah profesi ini merupakan pekerjaan dan pekerjaan itu merupakan profesi? Nah, oke. Nah, banyak orang beranggapan seperti itu ya. Profesi itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu dianggap sebagai sebuah profesi. Nah, kalau pemikiran yang sekarang ini banyak memang berpikir seperti itu, tapi kalau secara kita lihat secara praktiknya, secara detailnya, ya, secara lebih detail, profesi dengan pekerjaan itu berbeda ya. Profesi dengan pekerjaan itu berbeda. So, now let's discuss about it. Kita bahas mengenai profession and occupation. Profession is an activity that requires specialized training, knowledge, qualification, and skills. It implies membership of a professional body and certificate of practice. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada dikatakan, profession is an activity that requires specialized training. Kita garis bawahi specialized-nya itu ya. Ada kata specialized. Specialized training, knowledge, qualification, and skills. It implies membership of a professional body and certificate of practice. Profesi itu adalah aktivitas yang mengharuskan pelatihan khusus, pengetahuan khusus, kualifikasi khusus, dan keahlian khusus, juga termasuk gelar khusus. Jadi untuk anak-anak ketika kita mau disebut punya sebuah profesi, profesi itu untuk mendapatkannya kita harus punya gelar khusus, kita harus punya kualifikasi khusus. Nah, jadi tidak sembarangan orang bisa memilih profesi. Kita tidak dikatakan memiliki sebuah profesi kalau kita tidak memiliki gelar ataupun keahlian di bidang itu, keahlian khusus. Nah, misalnya ya, langsung aja saya kasih contoh. Guru, ya, misalnya guru bahasa Inggris. Banyak orang bisa berbahasa Inggris. Karena sekarang banyak orang memang minat berbahasa Inggris karena bahasa Inggris itu memang sesuatu yang penting. Nah, banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, tapi bukan berarti orang itu bisa berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. Kenapa?
Karena untuk menjadi guru bahasa Inggris itu kita harus punya yang namanya gelar. Kalau untuk sekarang ini ya untuk menjadi guru harus punya gelar sarjana pendidikan. Sarjana itu tidak didapatkan begitu saja. Kita harus kuliah minimal 4 tahun. Nah, kemudian untuk mengajar bahasa Inggris tidak semua sarjana bisa. Ada lagi jurusannya, yaitu jurusan bahasa Inggris. Nah, itu yang disebut profesi. Jadi, kalau misalnya kamu bisa berbahasa Inggris, lalu kamu mengajari orang bahasa Inggris, itu bukan profesi kamu. Ya, itu bukan profesi karena kamu tidak punya gelar di bidang itu. Jadi, kalau untuk sekarang, anak-anak ya, nanti bisa kalian lihat, itu untuk sekarang ini, atau kalau misalnya ada kakaknya yang udah kuliah, atau ada abangnya, saudaranya, boleh ditanya ya. Kalau untuk sekarang, banyak itu ya, kalau kita mau melamar kerja, dibuat di situ persyaratan. Minimal lulusan sarjana, gitu kan. Nah, itu pun kadang ada sarjananya ditentukan, harus sarjana komputer gitu. Nah, kalau kita tidak punya gelar sarjana komputer, biarpun kita pandai main komputer, karena sering main game mungkin ya, sering online di warnet dulu ya, kalau yang mungkin sering di warnet. Nah, bukan berarti kita jadi berprofesi sebagai ahli komputer itu, yang dimaksudkan. Nah, itu kita hanya disebut bisa, bukan memiliki gelar di bidang itu. Nah, jadi itu bukan profesi ya. Oke, nah kemudian kita lihat yang berikutnya ada occupation. Occupation refers to the kind of economic activity endeavored by a person regularly for earning money. It is an activity undertaken by an individual to earn a living. Sekali lagi ya. Occupation refers to the kind of economic activity endeavored by a person regularly for earning money. It is an activity undertaken by an individual to earn a living. Jadi kalau pekerjaan mengacu pada jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang secara teratur untuk menghasilkan uang, ya, untuk menghasilkan uang. Pekerjaan ini dilakukan untuk mencari nafkah. Nah, jadi untuk anak-anak bedanya di mana sih profesi dengan pekerjaan? Kalau pekerjaan, kita tidak perlu gelar khusus. Kita tidak perlu keahlian khusus. Kita tidak perlu pelatihan khusus. Kita tidak perlu punya sertifikat khusus. Contohnya apa sih? Contohnya ini ya, supir. Misalnya ini supir taksi. Supir taksi, kita sebut saja supir taksi ya. Untuk menjadi supir taksi, orang tidak harus kuliah selama 4 tahun. Untuk menjadi supir taksi, orang tidak harus punya gelar sarjana, ya. Orang tidak harus punya gelar sarjana. Kamu tamat SMA, kamu punya SIM untuk mengendarai mobil, kamu bisa mengendarai mobil, ya sudah kamu jadi supir. Tapi kalau misalnya kamu mau jadi, contohnya nih guru, untuk menjadi guru di zaman sekarang ini, guru bahasa Inggris, misalnya ya, kamu harus kuliah dulu 4 tahun. Ngambil sarjana pendidikan. Sarjana pendidikannya jurusan bahasa Inggris. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Profesi itu lebih ribet dia. Kita memang harus betul-betul belajar di dalamnya. Ya, contohnya dokter. Tidak semua orang bisa berprofesi jadi dokter. Kenapa? Karena jadi dokter itu harus kuliah dulu, harus pelatihan dulu, harus ada ijazahnya, harus ada sertifikat dokternya. Begitu ya. Nah, bukan berarti seperti tadi kamu bisa kamu punya SIM tadi, kamu bisa mengendarai mobil, lalu kamu jadi supir, itu pekerjaan. Nah, contohnya yang berikutnya ya, kamu bisa nih menggunakan mesin pemotong kayu, kamu bisa memotong kayu, kamu bisa membuat ukuran kayu ya, kamu bisa membuat ukuran kayu, lalu kamu menjadi tukang kayu. Itu bukan profesi, itu pekerjaan. Karena untuk menjadi tukang kayu, kamu tidak perlu harus kuliah, tidak perlu harus punya gelar, tidak perlu harus punya sertifikat, begitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara pekerjaan dengan profesi, anak ya. Jadi jangan lagi disamakan. Profesi itu kita harus punya gelar khusus. Contohnya Sir ya, Sir ini untuk bisa mengajar kalian bahasa Inggris, ya Sir waktu mau melamar pekerjaan di Antonius ini ya, itu dikatakan di situ minimal harus sarjana pendidikan jurusan bahasa Inggris. Jadi kalau yang lain yang dia sarjana pendidikan tapi dia jurusan kita sebut jurusan matematika, nah dia bisa berbahasa Inggris, nah dia lalu dia melamar berarti tidak bisa
karena bukan profesi dia nanti di situ, ya. Jadi profesi itu harus memang sesuai dengan bidang kita. Tidak bisa didapatkan begitu saja, ya. Beda dengan pekerjaan tadi. Nah, untuk menjadi tukang kayu, kamu hanya perlu bisa memotong kayu, bisa menggunakan mesin pemotong kayu, bisa mengukur kayu, itu saja. Tapi kalau untuk menjadi guru, menjadi dokter, kamu kuliah dulu bertahun-tahun, kamu pelatihan, kamu dapat ijazah, kamu dapat sertifikat, baru bisa memiliki profesi itu. Oke? Jadi harus bisa dibedakan yang manakah profesi, yang manakah pekerjaan, ya. Memang sih untuk sekarang ini masih orang-orang masih familiar, orang-orang masih menyamakan antara profesi dengan pekerjaan. Sekilas memang seperti terkesan sama, ya. Kalau kita lihat sekilas, kalau kita dengarkan sekilas. Tapi kalau secara sebenarnya itu ya, kalau secara praktiknya kita lihat pelaksanaannya antara profesi dengan pekerjaan itu jelas berbeda. Oke. Occupation and profession jangan lagi disamakan. Ya. Jadi kalau ada nanti orang yang bertanya sama kamu, apa profesi abang kamu, apa profesi orang tua kamu gitu. Kalau misalnya orang tua kita itu bekerja di sesuatu yang bukan bidangnya, jangan dikatakan itu profesi, itu pekerjaan. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya contohnya, occupation and profession. Nah, di sini ada occupation, pekerjaan tadi ya, yang tidak memerlukan pelatihan khusus ataupun kita tidak harus punya gelar di situ. Tidak ada sarjana supir, tidak ada sarjana tidak ada sarjana penjaga toko gitu kan. Tidak ada sarjana tukang kebun, tidak ada itu. Nah, jadi occupation itu pekerjaan yang kita lakukan untuk menghasilkan uang yang tidak memerlukan gelar khusus ataupun pelatihan khusus. Nah, contohnya di sini drivers, tadi supir ya. Kemudian ada shopkeepers, penjaga toko. Nah, untuk menjadi penjaga toko, orang tamat SMP juga bisa, tamat SMA juga bisa jadi penjaga toko, ya. Tapi orang tamat SMP, tamat SMA tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi dokter, tidak bisa menjadi pengacara, tidak bisa menjadi. Oke, nah di sini dikatakan tidak bisa menjadi. Oke, untuk contohnya lagi perawat ya. Contohnya berikutnya untuk perawat. Orang tamat SMA tidak bisa menjadi perawat. Harus kuliah, dia punya pendidikan di bidang itu. Nah, kemudian di sini ada government servant, pelayan pemerintah ya, pelayan pemerintahan. Nah, pelayan yang dimaksud di sini bukan pejabat ya, bukan pejabat. Lalu clerks and then accountants. Oh, sorry. Ini accountants bukan occupation ini ya. Sorry. Nah, nanti jangan salah. Nanti ini silakan dicatat, tapi accountant ini jangan dimasukkan ke occupation. Ini bagian dari profession ini. Salah memasukkan, salah tempat dia ya. Salah kamar. Oke, etc. dan lain-lain. Nah, itu dia contoh-contoh pekerjaan. Sekarang contoh profesi. Nah, profession, ada doctors untuk menjadi dokter. Orang harus kuliah tadi ya. Harus punya gelar, harus punya sertifikat. Engineers, lawyers, pengacara, chartered accountant. Nah, accountant ini di sini posisinya. Bukan di occupation ya. Jadi ini semua mulai dari dokter sampai akuntan ini harus memiliki gelar. Jadi untuk jadi akuntan kita minimal harus punya gelar sarjana ekonomi anak ya, bahkan sarjana akuntansi gitu. Tapi kalau misalnya untuk menjadi penjaga toko tidak ada pernah itu orang membuat lowongan pekerjaan dibutuhkan pegawai toko minimal sarjana pendidikan, tidak pernah seperti itu ya, minimal tamatan SMA paling seperti itu. Jadi, itu dia bedanya antara profession dengan occupation. Serharap kalian semua bisa membedakan ya. Oke, serharap kalian semua bisa membedakan. Oke, next kita lanjut. Oke, di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki profesi atau pekerjaan ini, begitu. Misalnya, look at number 1, actor or actress. Aktor atau artis itu adalah a person that acts in a play or movie. Aktor atau artis itu kegiatannya ngapain? Main film ya, play movie. Bricklayer ya, bricklayer pemasang batu ya. Nah, tukang batu. Nah, termasuk tukang bangunan sih. Ya. A person that helps to build a house using bricks. Jadi orang yang membantu pembangunan rumah menggunakan batu bata. Nah, itu bricklayer. Nah, kalau bus driver, tugas supir bus itu ngapain sih kegiatannya? Ya mengendarai bus gitu kan.
Lalu kalau dia chef, tugasnya ngapain? Kegiatannya ngapain? Memasak makanan, menyiapkan makanan untuk orang lain di restoran atau kafe atau rumah makan. Kalau cleaner, tukang bersih-bersih, kegiatannya ngapain? Ya, membersihkan ruangan, membersihkan tempat, misalnya di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Lalu kalau desainer itu kegiatannya ngapain aja sih? Apakah desainer itu menyuntik orang? Apakah desainer itu mengajar di dalam ruang kelas? Oh, tidak. Desainer itu tugasnya itu mendesain sesuatu, bisa mendesain baju, mendesain rumah, dan yang lain-lain. Beda bagiannya masing-masing. Lalu yang berikutnya ada dokter. Dokter ini kegiatannya ngapain? Gitu kan? Apakah dokter ini kegiatannya memasang batu? Ataukah dokter ini kegiatannya memotong kayu? Bukan ya. Dokter itu tugasnya adalah untuk mengobati orang. Jadi di sini dikatakan a person you go to see when you are ill. Jadi dokter itu adalah orang yang kamu kunjungi, yang kamu jumpai ketika kamu sakit atau ketika kamu punya masalah kesehatan. Jadi kalau kamu punya masalah kesehatan, perginya ke dokter, jangan ke tukang kayu ya. Nanti tukang kayu mengambil mesin pula, ya kan? Oke, next. A fisherman. Fisherman, nelayan. Nelayan itu kerjaannya ngapain? Pastinya menangkap ikan. Oke, nelayan itu kegiatannya menangkap ikan. Next. Kita lihat yang selanjutnya. Now for your... Oke. Topik kita untuk hari ini membahas profession dan occupation sudah selesai. Now for your homework, let's check the next slide. Katanya untuk tugasnya, lihat di slide yang berikutnya. Apa sih tugasnya? Mari kita lihat. Let's check it out. What is their profession? Oh, apa pekerjaan mereka? Apa profesi mereka? Coba ini ya. There are 6 pictures. Ada 6 gambar di sini ya. Ada 6 gambar. Sekarang tugas kamu tentukan profesi atau pekerjaan dari masing-masing ada di gambar ini. Kan itu gambarnya masing-masing punya seragam tuh. Ada yang dia pakai topi, menghormat ya. Ada dia yang pakai ada dia yang kayak membawa kunci, ada yang dia membawa alat untuk memeriksa detak jantung. Nah, kalau misalnya dia yang seperti ini, kegiatan profesi atau pekerjaan mereka apa? Gitu. Oke? Nah, jadi untuk anak-anak semuanya, silakan dijawab ini, ditulis dari nomor 1 sampai nomor 6, from number 1 until 6, please write their profession. Oke? So, next. Nah, untuk tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama sebutkan profesinya dari masing-masing gambar. Tugas yang kedua, what do they do? Write the description ya. Apa sih yang mereka lakukan? Tuliskan deskripsinya. Jadi accountant, arsitek, astronomer, author. Nah, jadi di sini ada beberapa profesi, ada beberapa pekerjaan. Nah, silakan kamu tulis misalnya nomor 1 accountant. Accountant ini kegiatannya apa sih? Ini kan ada. Seperti tadi aktor itu bermain film. Nah, sekarang accountant tugasnya ngapain? Arsitek tugasnya ngapain? Astronomer tugasnya ngapain? Kegiatannya apa saja gitu kan? Nah, kalau dokter gigi kegiatannya apa? Apakah dokter gigi itu kegiatannya bermain film? Oh, tidak ya. Apakah dokter gigi kegiatannya itu membuat kue atau memasak makanan untuk orang di restoran? Oh, bukan. Jadi, silakan kamu tulis untuk masing-masing ini apa sih kegiatan mereka? Ya, apa sih kegiatan mereka? So now, my dear students, that's all our topic for today. Nah, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dikirim hari ini juga ya. Dikirim hari ini juga. Jadi, untuk anak-anak semuanya, mulai sekarang kamu harus bisa membedakan yang mana pekerjaan, yang mana profesi. Karena itu tidak sama. Ya, jadi jangan lagi disamakan. Oke? Okay? So, thank you for today. Untuk anak-anak semuanya, minta semua tetap jaga kesehatan. Oke, semua tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari pandemi yang saat ini ya. Semoga pandemi saat ini segera berakhir supaya kita bisa belajar tatap muka biar lebih seru belajarnya. Ya. So, my dear students, see you next week. Kita bertemu di minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kamu dan mengirimnya ke WA Sir ya. Untuk mengirimnya ke WA Sir. So, thank you for today for joining our lesson. Terima kasih sudah bergabung di pelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, see you next week. Salam Imaguri. Bye-bye.